Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Andini Ramadhani dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 1. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran prakarya tentang materi konversi energi, khususnya konversi energi magnet. Energi adalah kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha kerja atau kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Makhluk hidup membutuhkan energi yang didapatkan dari sumber energi untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contohnya panas bumi, angin, matahari, gelombang laut, dan lain-lain. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Dari data tersebut, penggunaan energi fosil masih mendominasi dari total penggunaan energi di Indonesia, sehingga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya yaitu pemanasan global yang sudah banyak dirasakan dampaknya pada saat ini. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pada energi alternatif. Salah satunya pembangkit listrik tenaga magnet. Pembangkit listrik tenaga magnet diharapkan menjadi alternatif energi baru yang ramah lingkungan di masa depan untuk rumah hemat energi di Indonesia, terutama di daerah pulau-pulau kecil atau daerah yang memiliki kesulitan akses untuk menjangkau daerah pusat kota. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga magnet. Yang pertama yaitu magnet, yang kedua batu baterai, yang ketiga kabel, yang keempat dinamo, yang kelima lem Cina, yang keenam solasi, yang ketujuh kardus bekas, yang kedelapan tenol. Dan untuk alatnya sendiri yaitu yang pertama gunting, yang kedua solder, ketiga lem tembak, dan yang keempat cutter. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Dinamo atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga magnet dapat mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik dengan bantuan dari dinamo DC sebagai generator. PLTM mempunyai prinsip kerja yang cukup sederhana, yaitu memanfaatkan gaya dari arah flux magnetik yang berlawanan sebagai sumber energi yang dapat membuat magnet lainnya bergerak. Jika flux magnet yang berlawanan tersebut disusun dari beberapa buah magnet sedemikian rupa, dan magnet pada bekas speaker didekatkan ke magnet-magnet yang terpasang tadi, maka akan memicu pergerakan dari magnet-magnet lainnya yang berfungsi sebagai rotor. Kemudian dari bagian rotor ini dapat disambungkan dengan bagian dari magnet lainnya yang berfungsi sebagai generator. Jika generator berputar, kumparan atau magnet akan ikut berputar. Akibatnya akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi pada setiap ujung kumparan dan arus listrik, atau akan menyebabkan lampu LED menyala. Semakin kencang generator berputar, maka akan semakin cepat pula magnet atau kumparan berputar. Dengan begitu, maka akan semakin besar pula gaya gerak listrik induksi dan arus listrik yang dihasilkan. Dari penjelasan tersebut, terdapat prinsip kerja PLTM dan juga prinsip kerja dinamo, karena dinamo termasuk bahan utama setelah magnet. Perbedaan PLTM ketika menggunakan magnet dan tidak menggunakan magnet. Jika menggunakan magnet, maka perputaran dinamo DC yang berfungsi sebagai generator akan semakin kencang dan menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Sedangkan jika tidak menggunakan magnet, maka perputaran dinamo DC akan semakin lambat dan menghasilkan energi listrik lebih sedikit daripada menggunakan magnet. Dari kedua perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa magnet mempunyai pengaruh yang besar
dalam menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Berikut beberapa manfaat dari PLTM. Di antaranya adalah 1. Mendapatkan aliran listrik gratis, terus-menerus dan stabil. 2. Ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi gas dan kimia. 3. Dapat dioperasikan pada kondisi sangat dingin atau sangat panas baik di dalam maupun di luar ruangan. 4. Bentuknya kecil dan mudah untuk dibuat. 5. Hampir tidak memerlukan perawatan. Yang keenam, sangat cocok untuk dibawa bepergian seperti camping ke daerah yang sulit mendapatkan aliran listrik, walaupun cocok juga untuk digunakan sebagai sumber listrik pencahayaan di rumah. Selain manfaat, terdapat juga beberapa kendala mengenai PLTM ini. Di antaranya adalah 1. Masih sulitnya menemukan magnet yang berukuran relatif kecil dan ringan, tetapi memiliki kekuatan flux magnet yang sangat kuat. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. 2. Tidak adanya magnet monopol untuk mendapatkan putaran yang optimal pada kelompok kami, malah menggunakan magnet bulat sebagai rotornya yang memang sulit untuk menentukan arah kutub magnet yang sama dengan yang lainnya. Karena berdasarkan teori, magnet yang digunakan haruslah magnet monopol. Yang ketiga, daya yang dihasilkan masih kecil sehingga tidak efektif untuk membangkit listrik dalam skala besar. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jika ada kekurangan dalam video pembelajaran ini, kalian bisa menyampaikan kritik maupun saran di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.